Sutradara dari Ratu Ilmu Hitam, Kimo Stambo, berikan tepuk tangan. Bro, aduh, jauh banget sini dong. Kemudian yang ada di trailer juga tadi berteriak ada Zara, JKT48 dan silakan. Kemudian ada Email Daterin dan Hana Rashid. Dan bajunya beda sedikit hari ini. Paling cantik dan nggak ada di poster. Selamat datang. Mo, cerita dulu Mo, itu apa yang terjadi tadi Mo? Serangan ilmu hitam. Wah, serangan ilmu hitam. Ya, itu kira-kira. Film kayak apa sebenarnya ini? Ini tuh film yang pada belum tahu, itu di remake dari tahun 1981, kalau klasik film Indonesia. Oke. Judulnya sama, Ratu Ilmu Hitam. Jadi kalau kalian cari, pengen tahu, itu udah ada di YouTube juga, so you can actually watch the film there. Gitu. Jadi ternyata itu juga pada saat itu cukup pada masanya cukup sukses gitu ya, cukup terkenal lah gitu. Jadi menurut gue adalah sesuatu yang generasi sekarang itu juga harus lihat juga. Dulunya tuh kayak gini. Oke. Dan ya itu, jadi film itu adalah reboot dari Ratu Ilmu Hitam yang tahun 81 ini gitu, dengan tema yang sama, yaitu ilmu hitam. Yes. Sebelum kita lebih jauh, karena Timo sutradara sudah mengenalkan filmnya, kita minta Marquesnya mengenalkan diri dan berperan sebagai apa di film ini. Silakan. Enggak ada lagi. Yang paling tua dulu. Paling tua Tenang. Oke, aku dulu ya. Zara. Halo semuanya, aku Zara JKT48. Di sini berperan sebagai Dina. Dina anak dari Dina itu jadi anak dari Mama Hanan, Papa Rio Bayu. Pokoknya kita itu keluarga yang kena teror. Oke. Terus kenalnya Saya berperan sebagai Emma. Oke. Emma ini dia harus nemenin suaminya. Dia itu kayak dia wanita karir lah, representing urban life yang double income couple, terus hubungannya juga agak hambar karena distractions, banyak deadline, banyak kerjaan. Jadi their relationships it's tested gitu. Terus dia harus nemenin suaminya ke suatu tempat di mana suaminya itu dibesarkan sejak kecil. Oke, pasti. Hana berperan. Gue Hana berperan sebagai Nadia. Nadia adalah istri dari Hanif Aryo Bayu. Kami pasangan yang nikah muda, punya 3 anak, berjuang bareng, dan ternyata tidak siap juga menghadapi segala teror yang akan datang. Gak akan ada sih kalau kita tadi sih, gak akan ada yang bisa. Ini sih not your first film ya, karena horror film this is not the first. Tapi apa yang membuat ini ketika lo menerima gue mau main film ini karena apa? Pertama karena ini horornya beda ya. Kalau film Indonesia, film horor Indonesia pada umumnya sekarang lebih ke hantu, jump scare gitu. Di sini kita benar-benar explore sesuatu yang cukup dekat di budaya Indonesia, yaitu santet. Dan itu sesuatu yang cukup exciting sih, cara meneror orang yang berbeda, yang lagi nggak ada nih di industri perfilman kita gitu. Menurut gue itu sesuatu yang sangat menarik. Kedua, kenapa gue mau banget, karena ya Bro Kimo orang gila, jadi kita udah tahu pasti banyak darah dan seru. Dan karena gue psycho, gue juga suka hal-hal kayak gitu. Dan karakter Nadia sendiri sih, gue ngerasa jarang banget ya kita dapat peran perempuan yang multi layer, kan menjelaskan hubungan lo sama suami lo aja kan multifaceted sebenarnya. Dan itu juga yang ada di sebenarnya di setiap karakter di Ratu Ilmu Hitam. Semuanya punya background masing-masing, semuanya punya layer masing-masing, perjuangan masing-masing, dan itu sesuatu yang seiring perjalanan cerita kita mengeksplor hal-hal kayak gitu. Oke, Nadia dan Zara mungkin bisa berbagi. Kalau aku, menurut aku film ini
so interesting karena bagaimana sutradara dan penulis membuat sebuah ketakutan. Menurut aku personal ketakutan itu bisa dari mana-mana gitu, dari insecurity, dari how you were brought up gitu, dari trauma, dari the things that you concerns in life. Jadi it became personal karena kita doang yang tahu apa our deepest fear. Dan film ini mengangkat sebuah apa ya, Indonesian myth yang namanya santet. Menurut aku itu authentic banget, original banget punya Indonesia, di negara lain belum tentu punya gitu. Dan bagaimana sutradaranya juga menggarap film ini supaya tetap bisa fresh gitu and suitable for today's audience gitu. Menurut aku ya punya angle yang berbeda itu dari kebanyakan film horror. Zara, ini Iya. pertama kali main horor? Iya, jadi sebelumnya aku itu paling takut nonton film horor dan paling takut untuk ambil tawaran film horor sebenarnya. Sampai sekarang sebenarnya cuman, tapi kenapa aku terima? Maksudnya aku mau ikutan casting juga di Raja Hitam ini karena ceritanya itu apa ya, menarik banget. Dari sinopsisnya pun udah kelihatan ini beda sama film horor yang lain. Ini novelas ya guys, tapi terus film ini bisa dilihat dari trailernya sendiri. Maksudnya bener kata mamahan, si Om Timo tuh gila banget, maksudnya gila dalam hal berkarya gitu ya. Dan aku sendiri speechless sampai lihat film itu berkali-kali itu nggak bosan karena ini mungkin pertama kalinya aku excited untuk nonton film horor ya. Karena sebelumnya aku kayak males mau takut karena aku mikirin udah aku ditakut-takutin, tapi kalau itu justru karena diajak naik roller coaster kalau nonton gitu. Itu ya yang jadi poin utamanya ya. Iya. Kimo, ini bukan semua, mungkin ada yang belum tahu bahwa Kimo memulai dari mendarah, kemudian terakhir brand out, semua orang tahu nih, Master of Modern Horror in Indonesia. Enggak, Bang. Apa nih yang beda dari film ini bagi lo sebagai sutradara? Bagi gue satu, ini kolaborasi pertama gue sama Joko Anwar. Oke. Gue respect banget sama Joko kan. Dari dulu gue juga ikutan main filmnya dia juga, pernah jadi lah. Salah satu figuran. Terus ya gitu, ya udah kita juga sering ngobrol bareng dan segala macam. Nah ini pertama kali gue dikasih kesempatan untuk yuk Joko mau nulis nih, gitu gue pengen banget definitely gitu ya, karena gue tahu kualitas dia dan dari segi ceritanya dan segala macam. Untuk dia meribut cerita yang tahun 81 menurut gue cukup difficult gitu ya, karena yang tahun 81 itu kan mengenai pedesaan, terus udah gitu kejadian di sebuah kampung gitu. Cuman dibikin lah sama si Joko yang bisa kira-kira akan relate sama keadaan sekarang gitu ya. Dan menurut gua setelah kita brainstorm bareng gitu, ketemu satu ide yang cukup menarik banget gitu. Itu sih menurut gua itu akan beda banget ya, definitely dari karya-karya gua sebelumnya. Dan untuk dari segi terornya itu juga, kalau lo nonton yang tahun 81 itu benar-benar terornya tuh nggak ada hantu sama sekali. Dan itu yang gue suka sih. Gimana caranya kita mencoba meneror orang itu nggak cuma dari segi hantu. Dan itulah challenge gue di film ini, dan semoga sih tercapai. Dan ya itulah jadi gue kenapa gue pengen bikin film ini, karena gue bisa having fun dengan kasih email ke labang satu ember gitu kan. Jadi ya seru-seru aja sih. Tapi lo sebenarnya ngefans sama yang 81-nya nggak? Lumayan, gue dari ya waktu gue kecil gue nonton gitu, dan cukup traumatis juga ya. Jadi kalau gue mentally cukup inget gitu, oh sih adegan ini ya gitu. Terus gue nonton lagi gitu, ya kalau sekarang nonton udah nggak begitu takut ya. Kalau dulu nonton kan gelap-gelap gitu, dari TVRI gitu kan, jadi nggak ada, cuma dari itu doang gitu ya. Jadi emang cukup menyeramkan lah pada saat itu. Nah sekarang gue nonton lagi ya cukup, wah gue bilang menarik banget nih. Kenapa? Karena this is gonna be different gitu. Karena yang tahun 81 aja menurut gue udah cukup beda gitu pada tahun itu gitu ya. Pada tahun itu definitely I think one of the horror film yang quite different, beda banget, dan menjadi cult status as the
Queen of Black Magic, Iya, iya. dia masuk Mondo Macau namanya. Jadi menurut gua ya legendary aja. Sekaligus itu jadi pressure buat gua gimana nih gua harus bisa live up to that gitu kan. Ya, Mondo Macau itu kalau ada yang nggak salah distributor film-film Asia yang ke dunia internasional. Jadi Ratu Hitam ini memang udah terkenal ya di dunia internasional juga. Oke, kita ke pembuatannya nih. Pembuatan film ini lokasinya mostly located di satu tempat di Panti Asuhan. yes, dalam ceritanya ya. Di mana syutingnya dan berapa lama pada saat itu prosesnya? Kita syuting itu di Cirebon gitu, kurang lebih kita sekitar 1 bulan untuk filmingnya. Di sana kita juga mengambil satu lokasi itu di bukan bekas, it's still running pabrik itu sebenarnya pabrik gula. Jadi pabrik gula itu dia mempunyai karena lahannya besar gitu, ada rumah, dan rumahnya itu memang tempat pegawainya atau tempat ownernya dulu. Jadi kalau sejarahnya tuh kalau pabrik tebu itu dulu emang udah ada dari sejak zaman Belanda dulu gitu. Nah terus Itu berarti lokasinya tetap perlu pertahanan seperti itu. tetap kita nggak rubah, dan itu emang beneran tua gitu ya, jadi emang rumahnya dari tahun 18 sekian gitu ya. Jadi menurut gua itu cukup membantu para aktor gue untuk langsung anut beneran gitu. Nah, ini Pak Rektor ini juga bercerita soal pengalaman syuting di Cirebon 1 bulan. Semua ada berarti 1 bulan. Ya, gimana syuting di itu lokasinya isolated nggak? Atau kalian tinggal di dekat situ, tinggal di situ? Agak jauh sih, maksudnya itu dari kotanya tuh lumayan 45 minutes I think ya, about setengah jam 45 menit lah gitu. Jadi emang agak kesana dikit, tempat perkebunan tebu kan nggak ada kota Iya. Cirebon kan, Nggak ada apa-apa di sekitarnya ya bahkan. nggak ada ya. Itu rumah hutan ya. Ya, iya. Coba ceritain dong, gimana pada saat itu, dan ini dulu yang pertama, ini cast banyak banget ya, sambal cast ya. Gimana cara kalian membangun atmosfer horor bersama-sama di sebuah tempat yang ya isolated itu tadi? Mereka nggak mau bisa aja dalam green room aja, kan pasang aja, Nggak bisa. bisa depan. Baru kali ini aku syuting di aja. Nggak bisa kemana-mana. Gak berani. Ke toilet aja aku kadang makan sehari aku bisa makan Aduh. karena aku takut, karena lokasinya tuh di tengah-tengah hutan kan. Dari base camp ke tempat ke set itu juga lumayan jauh, nggak lumayan jauh, saya sempat jalan dulu gitu. Dan ada pengalaman menarik sebenarnya pas Oke. aku lagi syuting. Jadi waktu itu sempat mati lampu. Nah. Mati lampu tapi di base camp itu enggak, tapi di satu orang karena nggak tahu, mungkin ini aku dengar ya. Jadi kru itu lagi bercanda, ini nggak mungkin. Waktu itu lagi bercanda. Terus karena terlalu berisik, jadi mati lampu tiba-tiba. Oh shit. Terus yang lain kayak makanya jangan bercanda udah bergerak, tapi lama teriak lagi mati lagi lampunya. Jadi kayaknya tuh nggak bisa berisik gitu ya, Mam ya. Ada pernah nggak sih itu? Oh nggak ada. Ya udah, aku aja yang nanya. Masih Oh, ada pada saat hantu. itu sama siapa? Jangan-jangan nggak ada yang lain. Jangan gitu dong. Coba dikit. Ada kayaknya. Alhamdulillah itu nggak masih yang aneh-aneh, jangan sampai karena baru nggak bisa gitu. Baru yang nggak bisa. Apa? Jadi di antara keluarga itu sama itu aku takut sama hantu. Aduh. Jadi kemudian aku tahu lokasinya kan ruang angker kan ya. Mungkin kita ramai banget di satu rumah tuh diisi kru dan orang itu udah cukup ramai gitu. Jadi ya saya nggak jauh-jauh gitu, kalau ada buku selalu nggak biasain sendiri gitu. Dari juga mau main kejadian yang aneh, cuma emang lokasinya emang lumayan serem. Tapi udah di sekarang jadi sempat jadi masih nyaman lah gitu, AC ada dipasang dulu kan di mobil. Iya sih. Karena panas. Tapi pas kita kan jadi ada beberapa orang yang mungkin tahu lokasi syutingnya di mana ya. Dan di saat mereka nyamperin ke hotel, mereka beneran nanya, serius syutingnya di pabrik yang itu, kalian nggak takut? Karena di sana tuh, jadi kita juga kadang pikir juga di lokasi emang semenyeramkan itu ya, tapi kadang-kadang jadi juga pikiran juga, jadi kayak aduh itu ada
syuting memang mencari pojok sepi Nice. dan gelap. Tapi ternyata itu sangat membantu proses. Gue ingat banget waktu kita datang meeting, terus lo habis ranking kayak, oh iya deh, ternyata itu ada jalan Belanda, ada di rumah, terus ada kuburan Belandanya juga di belakang, terus itu semua kayak, bener lah. Tapi gue memang, ya mungkin gue aneh kali ya proses gue untuk masuk ke dalam perang itu. Gue memang kan gue punya playlist, terus gue memang pada dasarnya kalau lagi nggak syuting gak apa-apa, happy-happy ya kita di green room, kita main musik segala macam. Tapi kalau udah harus on, gue mojok sendiri. Bahkan yang di bagian rumah yang semua adegan gila itu kan ada banyak banget ruangannya yang kosong, cuman kru taruh beberapa alat. Gue bener-bener kayak, dan itu adegannya cukup intens. Gue cuma bawa headphones gue, HP gue dulu. Tapi setiap kali gue masuk ke ruangan gue cek dulu, nggak ada orang, oke, bagus. Masuk pitch black gue cuma, assalamualaikum, saya tidak berminat untuk mengganggu, saya mau duduk aja di sini, makasih. Dengan musik dan udah diatur sama telco juga, karena kan it's so emotional. Jadi kadang gue untuk masuk ke dalam itu, kalau ada orang ketawa atau ada lights atau apa terganggu. Jadi akhirnya kayak si Hani kalau itu cuma syuting yuk. Terus berusaha untuk tidak ketemu, maksudnya kayak gak lihat ke siapa. Mungkin gue memang yang paling aneh sendiri sih, bisa kayak Jangan sih kamu yang banget sih. di pojok gini. Ya, tapi datang Mas. Kita lihat nanti ya. Psycho sih. 7 November kita lihat aksinya. Timo, lokasi keterbatasan seperti itu jadi challenge bagi lo atau gimana? Justru menurut gue sih dari cast sendiri gitu ya, dari psychological mereka udah takut gitu, menurut gue sih membantu buat mereka ya. Begitu gue suruh bikin takut, udah lo pokoknya takut ya, dan mereka juga pengen ya udah let's go, let's cepat aja selesai. Tapi mereka all out gitu, jadi gue alhamdulillah sih semua situasi itu poin mendukung ya. Tapi juga bukannya berarti kita nggak nyaman dengan apa gitu, enggak. Kita masih ada space lah di mana kita bisa berkarya gitu. Jadi ya bagus lah gitu. Oke, nice. Yes, challenge gue lumayan sih, dalam arti ini satu skripnya Joko gitu ya. Gue nggak mau ngecewain dia lah, dalam arti apa yang dia tulis, apa yang udah jadi visinya dia juga, gue semoga gue bisa incorporate itu gitu ya. Dan hopefully udah cukup oke gitu. Nah, itu satu challenge-nya. Yang kedua, untuk kita apa ya namanya reboot menjadi sesuatu yang baru itu tuh kan butuh pertimbangan dan macam-macam lah yang harus dipikirin gitu, karena cuman asal kita bikin aja. Karena gue respect banget sama filmmaker yang dulunya juga gitu ya. Jadi kita harus bawa istilahnya tuh, kalau orang bilang tuh kayak ruhnya tuh harus ada di situ gitu ya. Pada saat itu sebenarnya ruhnya kan almarhum Susana gitu, cuman kita ngambilnya malah ruhnya itu justru the theme of the filmnya, which is ilmu hitam dan revenge itself gitu. Gue mencoba untuk respect itu, dan itu jelas one of my biggest challenge gitu, bisa menceritakan itu ke penonton zaman sekarang. Karena kalau misalnya kalian nonton yang zaman dulu itu, kayaknya penonton sekarang tuh kayak apa ya, memang agak sulit gitu. Dengan aktor-aktor muda, alhamdulillah gue dapat yang multi talented semua gitu. Jadi gue nggak susah. Zara gitu, itu aktor yang sangat bagus banget gitu. Gue tinggal bilang ini, dia langsung jadi gitu loh. Dan gue nggak pernah mempunyai kesusahan gitu. Even Hari juga dan yang lain-lain gitu, belum pernah main film horror. Cuman mereka mempunyai satu talent yang menurut gue cukup bisa memenuhi standar kriteria gue gitu. Itu sih. Oke, semoga sih mereka semangat aja. Ih, seru banget lah. Seru banget lah. Jangan mau ikut lagi ya. Pasti. Gimana? Kalau aku sebenarnya emang ini tantangan sih buat aku. Maksudnya tantangan berani ngambil film ini berarti harus siap dengan apapun yang harus dijalanin. Dan itu proses bikinnya juga santai banget. Jadi aku juga nyaman dan apa ya? Untuk Om Kimo sendiri, ngebayarnya itu kayak ke teman gitu. Biarpun aku nggak pernah sih dibayar kayak gini, maksudnya ini pertama
aku mainin, jadi semuanya 7 November ya. Beda untuk film yang pasti dari 1 juta. Amin. Kali ini aku yakin pasti bisa. Kita guys. Pertanyaan dari gue nih, lu banyak pakai practical effect di sini atau lu memadukannya dengan CGI juga apa? Gimana sih pendekatan lu ini? Dua-duanya sih. Oh, dua-duanya ya kalau versi CGI itu ada juga quite heavy juga sama practical effects juga gitu ya. Kayak yang tahun 81 tuh CGI Practical banget gitu, dan itu menurut gue challenge banget kalau waktu pada saat itu mereka bisa bikin kepala terbang ya macam itu, menurut gue sih canggih banget gitu. Nah ini sekarang gue mencoba untuk gimana cara gue bisa menyayangi itu dengan CGI dan also practical effects itu gitu. Dua-duanya sih yang gue pakai dulu. Gue menikah dengan dulu sama satu dulu. Mereka produsernya Pak Bo sama Pak Sunil namanya. Mereka benar-benar nyamperin gue gitu. Tim ada waktunya untuk kita bikin salah satu slate dari kita gitu. Terus gue tanya gitu, wah mau bikin apa? Kemarin pengabdi apa banget gue bilang gitu kan. Iya kita mau bikin Ratu Lembu Hitam. Oh, gue mencoba untuk mengingat kembali kan, karena itu gue udah lama banget nonton itu kan. Itu yang ada kepala cowok itu ya, iya itu wah gitu, gue seneng banget gitu. Jadi begitu diingatkan terhadap dan movie, gue langsung dulu nih gue cari waktu deh, misalnya kapan gitu. Terus gue nanya gitu, Pak ini yang nulis siapa gitu, biasanya gue atau gue sama Timo gitu nulis kan. Karena Timo juga salah satu lagi sibuk banget. Jadi dia bilang Joko-nya, karena Joko kan baru selesai nanti sama mereka kan. Akhirnya Joko yang bilang, dulu Pak bilang mau banget gue bilang dari Joko ke sini film Ratu Lembu Hitam dan Gori gitu kan. Jadi gue semangat. Udah akhirnya meeting dulu sama teman-teman Joko segala macam, bahas ceritanya, dan ya alhamdulillah setelah itu jadi deh gitu. That's the prosesnya gitu. Simpelnya itu sih, jadi produsernya juga soundnya itu kita punya sound designer yang itu orang Jepang, orang Indo, dia yang desain sebelum disebut juga. Terus sama kalau udah nonton di Netflix ada Night Forest, dia juga dia sebagai sound designernya gitu. Kenapa pun pilih gua bilang sama produser gua sama kasusnya dulu Pak, dulu harus gua pakai warna ini gitu. Karena emang dia jago banget gitu, sehingga gua ternyata kayak, karena kalau film in any movie gitu ya, buat sebuah sound design itu 50% dan kalau menurut gua kalau kita bisa ditambahin lagi dengan orang yang jago banget, kadang-kadang bobot dari filmnya itu bisa lebih dari 50% gitu. Dan menurut gua ini sound di film itu elemennya sangat kuat sekali gitu. Bahkan di zaman dulu aja tahun 81 aja itu sound itu penting banget. Jadi gua bilang ini harus banget menjadi sesuatu yang keren banget nih. Dan ya alhamdulillah gua bisa dapet dia gitu. Dan gua banget lah bisa dapet CEO waktunya dan segala macam gitu. Terus after credit Iya atau enggak? after credit itu Karena nonton sampai habis. kayaknya harus nonton sampai habis supaya lo juga belajar gitu siapa orang-orang yang bekerja keras bikin film ini gitu ya, mau ambil banget gitu sih. Tapi harus nonton sampai habis gitu ya. Kalau efek itu kan tadi tadi apa efek? Ada kayak Practical efeknya lumayan banyak. Banyak sih sebenarnya. Banyak anak rumah itu pakai sling gitu, terus kayak gitu apa lagi ya, macam-macam lah ya. Email ada kelaban walaupun dia rumah berat gitu, udah lah satu aja. Apa tuh kita gunting kok salingnya. Terus ada nasi. Jangan kasih tahu semua nih dong. Buat nasi. Buset. Iya mah. Pokoknya quite a lot we use practical and music and all. Berarti expect more ya. Lebih dari trailer nanti. Semua. Oke. Sebenarnya kan kalau practical effects di film original itu yang juga menjadi ikon film nomor satu ya, practical effects-nya gitu. Tapi sekarang memang dengan berkembangnya teknologi
kayaknya memang Bisa halus lagi. bisa diperhalus dan kayaknya nggak mungkin juga kita bikin film dengan konsep film ini tanpa ada CGI dan everything juga sih. Kadang-kadang CGI-nya lebih bagus dibanding dari praktikal. Nah, kalau sekarang jadi kayak CGI-nya pun bisa lebih bagus, itu kan bikin lebih jangan terlalu kan juga sama yang aslinya gitu. Jadi kalau itu buat men-trigger doang. Kayak abang tuh, itu orangnya abang di dalam ember yang penuh dengan darah, dijamuin. Cuma kan imagine like it's very difficult to control abang. Kita nggak bisa ngatur mereka kemana gitu. Jadi Karena dia kenceng. Ya, makanya aku salut sih sama Terlawas di tahun 81 itu waktu bikin film. Dedikasi. Satu yang dedikasinya kayak gimana dulu kan teknologi belum secanggih sekarang, udah ada CGI, fotografi sudah blue screen, udah green screen, dulu mereka nggak ada gitu ya, mereka sudah langsung malam terus gak bisa colongan, gak bisa dulu kayak di original lu udah nonton belum? Yang ada bener. Aku berani sih, aku jujur aku berani dan Malah beneran. Jangan menonton. Iya, terus aku nyetok itu ada segmennya. langsung. Nah sebenarnya aku dapat adegan tuh ada adegan ini gimana mau tahu gitu kalau terjadi ini mau syuting sama gimana tuh nggak paling kasih ampun nggak mungkin ada yang setengah-setengah itu nggak mungkin gitu. Waduh. Jadi aku sebenarnya itu panik gimana yang mau percaya karena aku punya fobia aku lihat gambar foto berjalan itu nggak bisa. Jadi aku ngebayanginnya ya mungkin kelihatannya sekarang lebih instan ya bisa pakai CGI segala macam. Cuma ternyata lebih rumit juga ada homeworknya juga PR-nya gimana menyatukan imajinasi kita dengan nanti synchronize dengan imajinasi yang dibuat CGI itu PR lagi karena aku sendiri waktu syuting itu nggak pernah melihat hasil CGI-nya jadi yang diambil reaksi dulu paling koordinasi dengan saudara langsung terus mati di mana-mana jadi konsentrasi itu bukan dari pendalaman arti tapi dari teknis gitu loh benar teknis semuanya sini air naik mana ya PR-nya lebih banyak lagi sih sebenarnya terus harusnya sama aktor lawas jadi sebenarnya sih ini dulu setiap aktor benar-benar go all out dengan segala kegilaan yang disuruh sama sutradara dan skrip tuh kayak itu baiklah nggak ada yang nanggung sih di sini benar-benar ada yang asli juga sih Kim kabarnya kan tapi lu selalu bawa sama gue Ternyata jalan itu juga crazy ya. Jalan sama kita ada crazy ya. Aku enggak, Om Timo selalu kalau saya sekarang berkata itu. Tapi yang di trailer aku sudah kita apa? jadi yang lucu juga nanti kok pas kayak gitu pas ini jadi nanti Luar biasa ya. itu nanti Keluar ya. Silakan. latihan jadi kayak terus kita ada latihan sendiri udah latihan segala macam capek-capek pakai the best stuntman di Indonesia pas syuting ada adegan teh menyesali aku jadi pakai seling saya kira aku lompat sendiri gitu gimana caranya aku lompat sendiri ya mau bisa pasti aku kan atlet cuma kalau kali kamu gitu sama dia ini kan barang apa saya bisa push dan akhirnya gue bisa juga sih lompat Itu keren banget. Ini pada banyak yang lihat kan, Om? Ada yang dia pas ngomongin wanita itu kita salah Merasa tertekan ya. Sepertinya. kebiasaan. Tapi itu sebenarnya konsepnya kayak pakai sling sampai kita semua slingnya mana dia? Nanti kita lihat sepertinya bagaimana ya. Timo tuh memang suka bikin stres deh. Apa lagi ya?
jadi. Oh, sedih. Jadi di akhir ini kan tadi harus bawa mobil kan? Oke. Gue bisa bawa mobil. Oh. Dan awalnya juga itu the first thing I noticed, the first thing gue nanya, gue waktu itu gue baca skrip gue masih di London, belum pulang nih. Jadi gue kayak, bro sebelum kita di conference segala macam, gue gak bisa bawa mobil nih. Nanti skrip oke di studio. Oke. Jadi sampai di sini, I really need to drive this car. Dan gak cuma drive, harus bener-bener doing all sorts of crazy stuff that ya itu deh, bismillah aja mereka semua di dalam mobil kan itu cuma di kawan-kawan tapi kan hasil Gue di dalam tapi jadi gue udah stres kan ini yang paling stressful buat gue ada dan nyetir kan yang bawa ngomong jadi apa lagi gue ngapain baru gitu Cara Kimo membangun pera orang itu benar karena kalau udah depan depannya pakai iya beda ya pas dia benar-benar takut. ini dijebak gitu ya that shock dari dia Kalau tantangan yang terberat adalah semuanya ya. Pertama, aku itu anaknya penakut banget. Selain penakut, ya pokoknya penakut banget nih di rumah di kamar sendiri aja kadang nggak berani dulu ya. Tapi maksudnya setelah aku nerima film Hitam ini, aku mau gak mau memberanikan diri. Jadi kayak lebih pendalamannya juga cukup berat buat aku sendiri karena aku nggak pernah seperti yang juga tadi aku jawab, aku nggak pernah acting yang di teror ini karena di dunia itu juga aku belum pernah di teror sih sebenarnya. Amin jangan sampai ya maksudnya. Terus energinya yang dikeluarin itu banyak, apalagi kalau terlihat ketakutan itu sebenarnya harus nggak boleh katanya kita nggak boleh acting gitu sebenarnya. Dan ini susah banget, apalagi interaksi anak-anak mainnya juga. Cuman beruntungnya aku di sini adalah para aktor dan aktris senior yang ada di film konten ini semuanya selalu terbuka dan selalu saling bantu. Jadi aku juga nyaman gitu di sini. Gitu. Papa Hana dan Mama Ina berarti Iya, mama aku juga. guys, oke, satu pertanyaan terakhir dari gue. Trailernya kan menegangkan sekali. Sebenarnya kalau orang mau nonton harus persiapkan apa sih buat nonton film ini? Tuh, apa yang harus dipersiapkan? Fun, film fun. Kita harus jadi film fun. No, honestly, like it looks batshit crazy, but it's actually really fun. Yes, Yeah. Beramai-ramai. Saya juga kan nonton nggak katanya. Aku sih kayak kita sebagai manusia kan perlu banyak rasa ya. Karena kita keluar dari rutinitas kita yang biasa-biasa aja. Yang udah flat gitu kan. Kita nyobain sesuatu pasti berbeda-beda. Orang pengen bikin nangis, ketawa. Tapi kadang aku juga pengen ibaratnya kayak taman rekreasi yang mau sama hantu campur sama roller coaster. Jadi mungkin film ini kombinasi dari itu. Ya, just these are good friends, teriak bareng-bareng. Yang penakut lagi ya. Ya, yang pernah juga ajak aja, dipaksa gitu kan. Try and experience gitu. Jadi film ini juga bukan tentang teror aja, tapi pasti di sebuah film ada cerita, there's a story behind, pasti ada sesuatu, ada disappointments, ada something that you can relate gitu, ada friendship, ada keluarga, ada fighting spirit. Biasanya kalau nonton film scary atau film suspense atau film horror, jadi semangat lagi di dalam itu. Kayak, oke, survival instinct, something like that. Dan kalau di film yang 81 sebenarnya paling stand out selain practical effects, tapi it's very character driven loh. Setiap karakter di Ratu Bintang 81 itu kuat banget. Dan gue merasa Joko dan Ibu berhasil exactly the same thing di sini. Ensemble cast yang banyak, tapi ya gitu, everyone has their story, everyone has their ketakutan, everyone has their aspiration, dan cerita kita gila sih gitu. Jadi memang benar-benar menjadi sebuah roller coaster dan lo akan melihat who you
relate to, who you don't, who you fight for, who you're rooting for, who you're not, semuanya kan merasakan sih di sini. Oh, bagus bikin film nggak sama-sama ya, film nggak sama-sama. Sekalian aja gitu. Seperti tadi ya. Jadi kan lain gitu. Berarti 7 November wajib ya. Wajib nonton, jangan sendiri. Jangan sendiri. Itu dia. Pasti ada orang yang harus dipegangin. Kayak roller coaster betul benar-benar ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Halo semuanya, aku Zara JKT48. Jangan lupa saksikan film Ratu yang Menghitam mulai tanggal 7 November 2019